Selamat pagi anak-anak, bagaimana keadaannya? Semoga kita tetap sehat ya. Nah, hari ini pembelajaran kita mengenai teks eksposisi. Ini adalah materi baru. Kita akan lihat apa saja yang akan kita pelajari pada teks eksposisi. Yang pertama, kita akan mempelajari mengenai pengertian teks eksposisi. Yang kedua, ciri-ciri teks eksposisi. Yang ketiga, langkah-langkah memahami dan menyimpulkan isi teks eksposisi. Nah, sekarang kita lihat apa itu pengertian dari teks eksposisi. Iya, teks eksposisi adalah teks yang bertujuan memberitahukan, menerangkan, mengupas, dan menguraikan sesuatu tanpa maksud memengaruhi pembaca. Artinya di sini pembaca mengetahui informasi terbaru. Oke. Yang kedua adalah ciri-ciri teks eksposisi. Bisa kita lihat ada 6 ciri-ciri teks eksposisi. Yang pertama, bahasa yang digunakan ialah bahasa yang informatif, artinya bahasa yang komunikatif, dapat mengetahui segala informasi di dalamnya. Yang kedua, penyampaian isinya secara gamblang, lugas, dan penggunaan bahasa yang baku. Yang ketiga, menjelaskan berbagai informasi-informasi berbasis pengetahuan. Yang keempat, bersifat objektif atau netral. Maksudnya objektif apa? Ya, maksudnya objektif itu tidak memihak siapapun, artinya menyeluruh. Bisa juga tidak memaksakan kemauan dari penulis terhadap pembacanya. Yang kelima, penjelasannya disertai data-data yang bisa dipertanggungjawabkan dan akurat. Akurat artinya bisa dipercaya. Yang keenam, menunjukkan sebuah fakta yang berfungsi sebagai alat konkretasi dan kontribusi. Oke. Nah, kita juga akan mempelajari langkah-langkah memahami dan menyimpulkan isi teks eksposisi. Kita lihat ada 4 langkah-langkahnya. Yang pertama, membaca atau mendengarkan kalimat demi kalimat dengan saksama. Yang kedua, mencatat hal penting dari informasi pada bacaan atau audio kalau kita mendengarkan teks eksposisi ini. Yang ketiga, mencatat hal-hal pokok berikut. Yang pertama, kita mencatat hal-hal pokok adalah judul teks. Yang kedua, intisari bagian tesis. Yang ketiga, intisari argumen. Yang keempat, simpulan atau penutup. Nah, mencatat hal-hal pokok yang keempat ini masuk dia ke dalam struktur daripada teks eksposisi. Ada tesis, ada argumen, dan ada simpulan. Nanti kita akan mempelajarinya. Yang keempat, menyimpulkan informasi berdasarkan poin-poin pokok yang telah dicatat. Nah, itu dia langkah-langkah memahami dan menyimpulkan isi teks eksposisi. Nanti juga kita akan mempelajari mengenai struktur teks eksposisi dan kaidah kebahasaan teks eksposisi. Hari ini cukup sampai di sini ya nak, mengenai pengertian, ciri-ciri, dan menyimpulkan teks eksposisi. Terima kasih.